Redmi Note 13 Pro 5G menjadi salah satu model Redmi Note 13 series yang diluncurkan di pasar global pada Januari 2024. Ponsel ini bakal rilis di Indonesia dan tentunya bakal jadi HP kelas menengah yang menarik. Dengan harganya yang hanya sekitar 4 jutaan, Redmi Note 13 Pro 5G berpotensi menjadi HP mid-range tangguh. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Redmi Note 13 Pro 5G yang sudah tim Gadget merangkum. Salah satu kelebihan pertama dari Redmi Note 13 Pro 5G adalah tampilan desainnya yang kian menarik. Tampilannya benar-benar stylish dengan kombinasi material kaca di bagian depan dan belakang dengan warna yang cantik. Desain bagian belakangnya terlihat minimalis tapi tetap modern dengan modul kamera persegi. Di dalamnya, modul kamera ini dipisahkan oleh garis tegas dan tipis untuk setiap lingkaran kameranya. Bodinya yang datar membuat tampilannya makin terlihat menarik dengan kombinasi tersebut. Sedangkan untuk varian warnanya, Redmi Note 13 Pro 5G menawarkan 3 varian warna cantik mulai dari Midnight Black, Ocean Teal, dan Aurora Purple. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro 5G tak hanya menawarkan sisi estetika, tapi juga kenyamanan. HP ini memiliki ukuran 161,2 x 74,2 x 8 mm dengan bobot 187 gram. Kemudian untuk ketahanannya, Redmi Note 13 Pro 5G dibekali sertifikasi IP54. Untuk sektor layar, Redmi Note 13 Pro 5G tentu menawarkan kemampuan yang memukau. Spesifikasinya mirip dengan saudaranya di Poco X6. Ukurannya juga cukup luas 6,67 inci dengan panel AMOLED. Tak hanya itu, desain bezelnya juga tipis membuat tampilannya terasa lebih lega. Menurut perhitungannya, HP ini memiliki rasio ke body sekitar 89,8%. Xiaomi menawarkan pengalaman yang seru dengan ultra clear visual. Panel layar AMOLED yang digunakan ini dikombinasikan dengan resolusi 1,5K Crystal Rest Display atau 1220 x 2712 pixel. Teknologi yang disematkan ini hampir menyerupai WQHD+ dan berada di atas Full HD+. Namun tingkat efisiensinya tetap mendekati Full HD+ sehingga penggunaan baterainya tak akan boros. Tingkat efisiensi dayanya juga didukung oleh adanya fitur refresh rate adaptif dengan puncaknya sampai 120 Hz. Saat rilis di pasar Cina pada September 2023, Redmi Note 13 Pro 5G jadi HP pertama yang mencoba Snapdragon 7S generasi kedua. Pasalnya chipset ini juga baru rilis pada September 2023 silam. Penggunaan chipset ini tetap dipertahankan saat HP ini akhirnya rilis untuk pasar global. Dengan ada embel-embel S, tentunya kemampuan dari Snapdragon 7S generasi kedua ini sedikit berada di bawah dari Snapdragon 7 generasi kedua. Penyematan angka S tersebut juga mengindikasikan bahwa CPU dan kemampuan ISP pada GPU-nya sedikit lebih terbatas. Namun, hal ini justru akan membuat kisaran harganya jadi lebih terjangkau. Snapdragon 7S generasi kedua hadir dengan fabrikasi 4 nanometer yang diproduksi oleh Samsung, bukan TSMC. Sedangkan untuk tenaganya mengandalkan 8 inti CPU, meliputi 4 core Cortex A78 berkecepatan 2,4 GHz untuk performa, dan 4 core Cortex A55 berkecepatan 1,95 GHz untuk efisiensi. Kemudian untuk kartu pengolah grafisnya adalah Adreno 710. Performa yang dihasilkan oleh Redmi Note 13 Pro 5G ini tentu saja tak hanya karena penggunaan chipset. Salah satu yang cukup berpengaruh adalah konfigurasi memori. HP ini menawarkan RAM LPDDR4X 8GB atau 12GB dengan internal UFS 2.2, 256GB atau 512GB. Redmi Note 13 Pro 5G hadir dengan kamera utama 200 MP yang mengesankan. Kamera ini memiliki bukaan f1.7. Kemampuan kamera utama ini mencakup teknologi pixel binning 16:1, dukungan Super Key PD untuk autofocus yang lebih cepat dan akurat, serta lapisan lensa 7p. Selain itu terdapat sejumlah fitur lain untuk meningkatkan kualitas hasil foto, seperti mode portrait dengan beauty, mode malam, pro mode, HDR, AI sky scraping, magic cutout, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk kamera kedua yakni ultrawide dengan resolusi 8 MP. Terakhir ada kamera makro 2 MP yang hanya sebagai pelengkap saja.
Redmi Note 13 Pro 5G sudah dibekali speaker stereo yang cukup lantang. Speaker ini menggunakan teknologi high-res dan high-res wireless audio yang mempertahankan kualitas meski untuk perangkat nirkabel. Tenang saja, jika Anda menyukai earphone kabel, HP ini masih menyediakan port audio jack 3,5 mm untuk Anda gunakan. Di sisi lain, konektivitas yang dibekalkan pada Redmi Note 13 Pro 5G ini bisa dibilang cukup lengkap dan unggul. Misalnya dari konektivitas Wi-Fi yang sudah mendukung fitur dual band dan Bluetooth 5.2. Fitur ini memungkinkan HP untuk membagi penggunaan internet antara dua band dan pita jaringan. Redmi Note 13 Pro 5G juga tak ketinggalan untuk menyematkan konektivitas yang akhir-akhir ini sering digunakan, yakni NFC. Ada juga infrared dan USB Type-C yang juga jadi hal wajib bagi Xiaomi dalam hal sektor ini. Salah satu hal yang cukup menarik dari Redmi Note 13 Pro 5G ini adalah penyimpanan fingerprint di bawah layar. Hal ini membuatnya terlihat lebih premium, sama seperti model di atasnya Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Selain itu, letaknya juga jadi lebih mudah untuk dijangkau karena dekat dengan posisi ibu jari. Tak hanya itu, Redmi Note 13 Pro 5G memiliki sensor yang cukup lengkap, mulai dari accelerometer, kompas, hingga gyro yang bisa dicari oleh para gamers. Sayangnya, sensor proximitas di HP ini justru masih dalam bentuk software, jadi respon yang diberikan mungkin akan sedikit lebih lambat dibandingkan sensor lain yang sudah dalam bentuk hardware. Redmi Note 13 Pro 5G dibekali teknologi turbocharging 67W. Angka ini masih berada di bawah model di atasnya, yakni Redmi Note 13 Pro Plus 5G dengan 120W. Sedangkan untuk model regulernya, Redmi Note 13 hanya dibekali fast charging 33W. Kemampuan ini ternyata masih sama seperti seri sebelumnya Redmi Note 12 Pro dengan 67W. Merujuk pada pengujian yang dilakukan oleh GSM Arena, Redmi Note 13 Pro 5G bisa mengisi daya 83% dalam waktu 30 menit. Sedangkan untuk mengisi daya sampai penuh butuh waktu sekitar 42 menit. Redmi Note 13 Pro 5G hadir dengan versi Android 13 saat rilis dengan antarmuka MIUI 14. Tampaknya HP ini akan menjadi salah satu HP dari Xiaomi terakhir yang rilis menggunakan MIUI. Sebab HP ini sedang mulai beralih ke sistem antarmuka terbaru HyperOS. Peralihan itu tampaknya dimulai oleh Poco X6 series yang rilis pada Februari 2024. Namun Anda tetap akan mendapatkan upgrade ke Android HyperOS di sesi update yang akan datang. Di samping itu, pemilihan Android 13 untuk keluaran HP tahun 2024 ini rasanya cukup ketinggalan. Apalagi sudah banyak HP lain yang saat perilisannya sudah menggunakan Android 14. Salah satu kekurangan lain dari Redmi Note 13 Pro 5G adalah tak adanya slot microSD. HP ini seperti tak biasa untuk Xiaomi, apalagi untuk HP di kelas menengah dengan harga terjangkau. Namun harus dicatat, Redmi Note 13 Pro 5G ini baru rilis secara global. Jadi bisa saja saat masuk ke pasar Indonesia akan ada slot microSD di dalamnya. Redmi Note 13 Pro 5G ini memang dibekali kapasitas memori internal cukup luas 256GB dan 512GB. Namun akan lebih baik jika ada opsi untuk memperluasnya. Sama halnya dengan RAM 8GB dan 12GB yang punya opsi perluasan dengan memori extension hingga 12GB. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.